وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Di pertemuan kali ini insya Allah masih bersama barnamaj atau acara Muhammad manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas sifat yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat bersabar dan memaafkan. Sifat bersabar dan memaafkan yaitu bersabar ketika dizalimi oleh orang lain, atau bersabar ketika menghadapi orang yang mempunyai sifat tidak tahu yang banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menandinginya di sifat kesabaran dan sifat memaafkan. Karena sejauh yang kita ketahui, setiap orang yang punya sifat sabar selalu ada celahnya, selalu ada batasnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin beliau disakiti, semakin beliau menghadapi orang-orang yang tidak tahu, semakin bertambah kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan di Sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yantaqimu li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fa yantaqimu lillahi biha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas perlakuan buruk yang dikenakan kepada beliau kecuali ketika agama Islam dinodai. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya bukan secara personal, tapi membalasnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di Sahih Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma daraba ahadan biyadihi qat wala imra'atan wala khadiman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diceritakan dari kisah hidupnya memukul dengan tangannya, memukul istrinya, memukul pembantunya. Dan kalau kita ingin menceritakan semua sisi-sisi kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tentu tidak mampu menghitungnya. Karena sabar dan memaafkan merupakan sifat yang mengakar, sifat yang paling dasar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang ulama Yahudi bernama Zaid ibn Sa'nah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuka Yahudi atau ulama Yahudi, yaitu Zaid ibn Sa'nah, merangsek masuk di barisan sahabat, kemudian menarik baju Nabi Muhammad SAW dengan keras, kemudian berkata dengan kasar, "Aufi ma 'alaika ya Muhammad min ad-dain." Aufi ma'ana, lunasi hutangmu wahai Muhammad. Karena sesungguhnya kalian Bani Hashim atau keturunan Hashim adalah kaum yang suka menunda-nunda membayar hutang.
qaumun matal. Kemudian dan memang ketika itu Nabi SAW sempat meminjam beberapa keping dirham atau perak dari ulama Yahudi ini. Dan ketika itu belum jatuh tempo untuk membayar hutang. Kemudian melihat ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdiri, kemudian menghunuskan pedangnya dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Idzan li ya Rasulullah bidarbi unuqihi." Izinkan aku, wahai Rasulullah, untuk memenggal lehernya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Murhu bihusnil talab wa murni bihusnil ada." Nabi SAW berkata, "Wahai Umar, bilang kepada dia, mintalah atau tagihlah dengan cara yang baik. Dan bilang kepadaku, lunasilah dengan cara yang baik." Maka dari sini Nabi Muhammad SAW tidak marah dan malah memerintahkan Sayyidina Umar untuk bersabar. Kemudian dari sini Zaid ibn Sa'na atau ulama Yahudi ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Muhammad." Demi dia yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, aku sesungguhnya tidak datang untuk menagih utang. Akan tetapi aku datang untuk menguji akhlakmu. Karena aku tahu bahwa waktu menagih utang belum datang. Dan aku telah membaca di Taurat semua sifat-sifat tentangmu, dan aku dapati semuanya ada pada dirimu kecuali satu sifat yang aku ingin uji. Apakah benar-benar ada pada dirimu atau tidak? Yaitu sifat bersabar ketika marah dan semakin bersabar ketika menghadapi orang yang tidak tahu. Dan hari ini aku mendapati sifat itu ada pada dirimu, wahai Muhammad. Maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Fa aslama Zaid atau masuk Islam Zaid ibn Sa'na. Di peristiwa yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Thaqif. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang Thaqif, meminta pertolongan mereka untuk menolong agama ini. Namun apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW diperlakukan dengan buruk oleh pemuka-pemuka orang-orang Thaqif. Kemudian anak-anak mereka melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Di sini ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah hari yang terberat bagimu selain hari Uhud? Kemudian kata Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah, ya, aku telah melewati hari-hari bersama kaummu, dan tidak ada hari yang lebih berat kecuali hari Al-Aqabah, yaitu hari ketika aku berdakwah kepada Ibn Abd Yalil. Namun dia belum menerima dakwahku. Kemudian aku pergi sambil sedih, beranjak, sampai aku tidak sadar aku sudah sampai di Qarn Tha'lab atau sebuah tempat. Kemudian aku menoleh ke atas dan melihat ternyata sudah ada awan di atas menaungiku. Kemudian aku mencermati pandangan dan melihat ada Jibril. Kemudian dia memanggilku dan berkata kepadaku bahwa Allah sudah mau mengutus
kepadamu, wahai Muhammad, malaikat gunung. Kemudian engkau bisa memerintahkan malaikat gunung ini untuk menghukum orang-orang Thaqif. Kemudian malaikat gunung memanggil Nabi Muhammad SAW, menyampaikan salam dan berkata, itu jika engkau mau, wahai Muhammad. Kalau engkau mau, aku akan melemparkan atau menghantamkan di atas mereka Al-Akhsyabain, atau dua gunung yang besar di tepi Makkah. Namun apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wahdahu wala yushriku bihi syai'an. Bahkan yang aku inginkan hanyalah Allah melahirkan dari mereka orang yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya. Ini merupakan sebuah kesabaran yang dimana tidak ada yang bisa menandingi kesabaran dan memberikan maaf kepada orang-orang yang menzalimi Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita cukupkan sampai sini, dan insya Allah bertemu kembali di pertemuan berikutnya masih bersama asyara atau bernamaj Muhammad, manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ميراث الرسل ينادينا فلنحمل للقوم الدين